Beliau pernah sampai badannya itu menghijau. Pernah badannya beliau itu sampai menghijau karena tidak ada yang dimakan kecuali rerumputan yang ada di sekitar rumahnya. Saking untuk bertahan hidup agar terus bisa mengarang, memanfaatkan dan mengamalkan ilmu yang beliau dapatkan dari guru-gurunya. Itu sampai tidak terasa imamahnya itu kebakar. Habis 113 imamah. Kenapa? Terlena, bukan tidur. Boy, tremen dedung sampean pinter. Beliau kaget, kok rame orang di luar. Ternyata beliau baru sadar kalau rumahnya terbakar. Istighraq dalam keadaan sholat. Cuman tidak ada dinding, di depannya tidak ada dinding. Kenapa? Setiap kali beliau Allahu Akbar, bongkar itu tembok. Kita banyak sekali mendengar kisah para aulia, para ulama, para imam-imam kita tentang karomahnya, tentang kewaliannya, tentang kehebatannya. Tapi kita jarang mengetahui tentang bagaimana mujahadahnya, bagaimana mereka susah payahnya untuk mendapatkan magam yang tinggi tersebut, bagaimana mereka akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah tersebut. Itu jarang sekali untuk kita dengar. Ya seperti Imam Nawawi ini sendiri. Imam Nawawi pengarang, pengumpul hadis kitab Riyadhus Shalihin ini, muallifnya. Beliau pernah sampai badannya itu menghijau. Pernah badannya beliau itu sampai menghijau karena tidak ada yang dimakan kecuali rerumputan yang ada di sekitar rumahnya. Saking untuk bertahan hidup agar terus bisa mengarang, memanfaatkan dan mengamalkan ilmu yang beliau dapatkan dari guru-gurunya. Dalam riwayat itu 40 hari itu Imam Nawawi itu makan rumput yang ada di sekitar rumahnya. Ya makan itu sudah yang dimakan, rumput yang ada itu sudah. Mau belanja gandum tidak punya uang, mau beli beras tidak punya uang, mau beli roti tidak punya uang. Ya sudah makan yang ada sampai menghijau badan beliau. Dalam riwayat itu mujahadahnya beliau, mujahadahnya. Kalau santri ada yang model kayak gini ya insya Allah alim alama keluar. Ya kun pelanggan sekoni lah minta mole. Iya, kalau seperti mereka ini luar biasa. Sampai ada riwayat, saya lupa itu namanya, di kitab Syamsul Ma'arif itu disebutkan. Walhasil ada seorang ulama itu sampai menghabiskan 113 imamah ini. Kenapa? Kebakar oncor. Kebakar, kalau dulu lampu kan pakai lampu apa? Ya pakai obor. Tidak ada lampu PLN kalau dulu kan, pakai obor. Itu sampai tidak terasa imamahnya itu kebakar. Habis 113 imamah. Kenapa? Terlena, bukan tidur. Boy, tremen dedung sampean pinter. Dikiranya tidur, bukan. Beliau tidak terasa kalau imamahnya itu terbakar karena beliau sedang istighraq, tenggelam, terlena, terbuai dengan kitab yang dipelajarinya, dengan kitab yang dibacanya. Seperti Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhum wardahum. Beliau itu dalam keadaan sholat, satu ketika dalam keadaan sholat rumahnya terbakar habis. Rumahnya terbakar habis. Orang kampung mengira beliau sudah meninggal sudah. Banyak yang menangis sudah orang kampung. Ya Allah, Sayyidina Ali sudah meninggal, tidak ada lagi zuriyahnya Nabi Muhammad, tidak ada lagi keturunan Nabi Muhammad. Ternyata setelah api itu padam,
Beliau dalam keadaan sholat, baru mengucapkan salam dari sholatnya, beliau kaget, kok ramai orang di luar. Ternyata beliau baru sadar kalau rumahnya terbakar. Istighraq dalam keadaan sholat. Inilah halnya para aulia. Ya, ini orang-orang yang sudah istighraq, yang mereka itu sudah terlena, tenggelam di dalam lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena sudah merasakan ini. Kedekatan Allah itu sudah mereka rasakan. Kedekatan Allah itu sudah betul-betul ada di dalam diri mereka. Sampai Masjid Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib. Masjidnya Imam Haddad itu ada di dalam itu, ada masjid yang Masjid Qonah, Masjid Qonahnya Imam Haddad itu. Sampai sekarang tidak ada mihrabnya. Sampai saat ini tidak ada mihrab, cuman ada kayak pengimaman gitu, ya, kayak pengimaman gitu. Cuman tidak ada dinding, di depannya tidak ada dinding. Kenapa? Setiap kali beliau Allahu Akbar, bongkar itu tembok. Ketika orang bertanya, wahai imam, sampai dalam riwayat itu pernah dibuatkan dari batu. Bayangkan kuatnya batu kayak apa? Full batu ini. Dibuatkan dari batu untuk mihrab dan bangunan masjidnya itu. Tetap sekali beliau takbir Allahu Akbar, itu bongkar mihrab. Itu bongkar mihrab. Ketika ditanya apa alasan, apa rahasia di balik bongkarnya mihrab itu, ternyata tidak ada satupun yang bisa menghalangi hati Imam Haddad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang menghalanginya akan bongkar dan akan hancur. Itu bukti sampai sekarang masih ada. Masjidnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam Masjid Hawi. Ada masjid kecil, saya lupa namanya. Ya begitu sudah. Orang kalau sudah memiliki ta'alluq yang kuat dengan Allah, memiliki irtibat yang dinamakan hubungan dengan Allah, itu luar biasa. Keistimewaan apa yang gak akan Allah kasih? Kehebatan apa yang tidak akan Allah kasih?